Petugas dan warga mengalami kesulitan karena banyak sampah dan Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aksi Aktif dan Pasif dalam Penyuluhan Hukum tentang Kebersihan Sampah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami mengambil masalah ini sebagai suatu permasalahan yang akan kami selesaikan, khususnya di Desa Cikeruh. Latar belakang yang pertama, berdasarkan hasil riset menggunakan beberapa metode, baik wawancara secara langsung, narasumber terpercaya, serta data yang tersebar luas di internet, kami memutuskan bahwa hukum yang perlu ditegaskan adalah hukum tentang sampah. Menurut kami, sampah adalah salah satu fundamental yang membangun bersihan, kesehatan, serta keelokan suatu lingkungan. Sampah merupakan hal yang sangat umum, bahkan di setiap harinya akan ada terus-menerus. Apabila seluruh komponen masyarakat turut serta menaati hukum serta meningkatkan kesadaran yang ada, sampah bukan suatu masalah. Tapi faktanya, hingga hari ini pun, sampah masih menjadi suatu masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian dapat diartikan bahwasannya kawasan tujuan kita belum memenuhi hak yang tertulis pada undang-undang tersebut. Dari statement tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Indonesia dibangun dengan berlandaskan undang-undang dasar, negara pun berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang elok, lingkungan yang layak untuk masyarakatnya. Selain itu, sampah yang tersebar di sembarang tempat dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat. Apabila terdapat bakteri yang berkembang biak di setiap timbunan sampah atau bahkan dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir atau bahkan longsor. Sampah juga menyebabkan keasrian suatu daerah terganggu karena adanya bau dan wujud sampah yang tergeletak di sembarang tempat. Kemudian yang terakhir, pada dasarnya negara telah memberi peraturan hukum tentang larangan membuang sampah sembarangan, yaitu berada pada pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Akan tetapi, kesadaran masyarakat serta hukum yang berlaku belum sepenuhnya terrealisasikan. Sosialisasi mengenai sampah pun tidak jarang dilaksanakan, akan tetapi hingga saat ini belum terlihat perkembangan yang signifikan dari kesadaran masyarakat setempat. Dengan acara siap ini, kami mencoba memodifikasi proses penyuluhan hukum supaya lebih mudah diterima dan akan memberikan dampak yang signifikan kepada perubahan masyarakat. Dalam proyek ini, kami mengidentifikasi beberapa masalah terkait sampah dan penegakan hukumnya yang masih belum terpenuhi. Misal masalah yang menjadi fokus kami dalam proyek ini yaitu bagaimana cara melakukan penyuluhan yang efektif dan inovatif dalam penegakan hukum mengenai sampah. Lalu, bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif terkait masalah sampah kepada masyarakat luas. Solusi yang kami usulkan terkait masalah tersebut, kami akan membuat poster yang berisi informasi yang singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu, kami menggunakan pendekatan sosialisasi dan edukasi tentang urgensi pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Program Siap Kami memiliki tujuan untuk menanamkan dan memahamkan masyarakat Desa Cikeruh terkait tentang keberadaannya hukum sampah, bahaya pembuangan sampah sembarangan, dan keuntungan lingkungan yang bebas dari sampah. Oleh karena ini kami berharap untuk mendorong warga untuk sadar dan beraksi dengan bantuan melalui pamflet-pamflet yang kami beri serta peletakan tong sampah yang berada di daerah tertentu di mana masyarakat sering melewatinya. Dengan ini semua, tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan lingkungan Desa Cikeruh yang bebas sampah. Nah, jelas dari tujuan akhir itu ada pula 3 manfaat yang akan didapati, yaitu dari segi lingkungan, segi sosial, dan juga segi kesehatan. Lingkungan sudah jelas, dengan lingkungan yang
bebas sampah, lingkungan akan menjadi lebih bersih, estetika lingkungan akan lebih baik juga. Kan tidak jadi dengan berkurangnya sampah lebih enak jalan-jalan di Desa Cikeruh dilalui, dan yang paling penting juga hilangnya bau sampah. Jika mau bermain di lapangan atau mau berjalan kaki, mau berjualan atau mau lewat saja melalui kendaraan umum, rasanya lebih enak. Dan kemudian dari aspek sosial, melalui program ini kan dibutuhkan kerjasama antara semua anggota masyarakat melalui gotong royong untuk membangun kesadaran, seperti untuk mengingatkan kepada masyarakat sesamanya jika ada yang membuat sembarangan, dan juga saling menasehati jika ada yang melanggar peraturan. Dan kemudian yang terakhir, dari aspek kesehatan, lingkungan yang bebas sampah itu sudah mengurangi salah satu faktor dari sumber penyakit dan juga sumber nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti Aedes aegypti, Zika, dan sebagainya. Oke, dan selanjutnya saya Aska, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gambaran umum dari masyarakat yang menjadi target sasaran kegiatan kami. Nah, setelah kami melakukan identifikasi masalah-masalah dan isu-isu yang terjadi, lalu kami membuat gagasan mengenai kegiatan kami merasa bahwa kegiatan ini sebaiknya diarahkan kepada seluruh demografis warga yang ada di Desa Cikeruh. Karena kami percaya bahwa untuk membuat suatu lingkungan yang taat akan peraturan sampah-sampah yang berlaku, dan juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Cikeruh secara keseluruhan, dibutuhkan kerjasama yang erat dan kuat dari seluruh demografis yang ada di Desa Cikeruh, dari remaja hingga dewasa. Namun demikian, dengan lebih spesifiknya kegiatan ini kami tujukan kepada pedagang-pedagang yang berada di sekitar Desa Cikeruh. Karena dari pengamatan kami melihat bahwa pedagang-pedagang inilah yang merupakan demografis utama yang menghasilkan limbah atau sampah terbanyak dan terbesar di Desa Cikeruh. Nah, sampah plastik ini biasanya berasal dari tempat-tempat atau bahan-bahan dari bahan yang mereka jual. Nah, sampah plastik sekali pakai ini biasanya mereka buang sembarangan ataupun terkadang mereka buang di sungai yang ada di Desa Cikeruh. Dan ini merupakan isu yang gawat. Nah, dengan kegiatan kami ini, kami harap semua warga di Desa Cikeruh ini, dari remaja, dewasa, dan terutama pedagang-pedagang ini, bisa mendapatkan pemaparan materi yang mudah diterima, mudah diingat, membawa kesan yang baik, namun juga dengan urgensi yang tinggi, mengingat isu-isu sampah ini merupakan sebuah isu yang sangat serius. Lalu, bagaimana cara atau metode yang tepat untuk menyampaikan penyuluhan hukum untuk kegiatan kami ini? Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menggunakan metode SIAP, sesuai dengan nama kegiatan kami. SIAP ini merupakan singkatan dari aksi, aktif, pasif. Maksudnya apa? Kami di sini tidak hanya menargetkan conscious mind mereka atau alam sadar mereka, tapi kami juga menargetkan subconscious mind mereka atau alam bawah sadar mereka. Dalam artian, aksi aktif ini menargetkan conscious mind atau alam sadar mereka melalui kegiatan pemaparan materi yang interaktif bersama narasumber dan juga dilakukannya beberapa games agar masyarakat dapat berpikir dengan aktif mengenai isu-isu mengenai sampah ini dan juga tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sampah yang ada di Indonesia. Setelah melakukan aksi aktif ini, kami lanjutkan ke fase 2, yaitu aksi pasif. Aksi pasif ini kami targetkan kepada subconscious mind atau alam bawah sadar mereka, agar mereka dapat selalu mengingat bahwa kegiatan membuang sampah sembarangan itu merupakan kegiatan yang buruk dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kami melakukan aksi pasif ini dengan cara menempelkan poster-poster peringatan di seluruh Desa Cikeruh. Lalu kami juga memberikan stiker dan juga buah tangan yang berisi slogan-slogan untuk stop membuang sampah sembarangan. Dan juga kami menempatkan tempat sampah di beberapa titik yang ada di Desa Cikeruh dengan tujuan akhir agar masyarakat tetap mengingat dan lebih sadar akan lingkungan mereka dan juga tetap mengingat bahwa buang sampah sembarangan itu merupakan hal yang buruk dan juga mereka melanggar peraturan perundang-undangan jika mereka melakukan itu. Kegiatan kami tercipta dari beberapa komponen, yaitu kami meyakini bahwa adanya suatu tujuan tentunya
kami memiliki suatu proses di mana kami bisa merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah tinjauan permasalahan. Kami meninjau seperti apa permasalahan yang sedang krisis di suatu daerah tersebut, dan kami menemukan bahwa di Desa Cikeruh kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah. Kemudian kami merancang gagasan, yaitu bagaimana cara kami untuk memodifikasi suatu program yang nantinya itu akan sangat berpengaruh besar kepada masyarakat, yang tidak disepelekan dan tidak dianggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang ketiga yaitu pembuatan proposal. Kelompok kami membuat proposal dengan berusaha membuat RAB yang sekecil-kecilnya dan dengan latar belakang, tujuan, serta arah kegiatan yang sangat jelas. Kemudian ketika kami telah mendapatkan konfirmasi dan proposal kami diterima dengan baik, maka kami akan melakukan persiapan acara, yaitu menyiapkan beberapa hal penting khususnya yang sangat mendukung bagi kegiatan kami. Kemudian ada permohonan izin. Permohonan izin di sini ialah permohonan izin kepada kepala desa setempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, mengapa persiapan dilakukan bahkan sebelum permohonan izin? Kami menyadari bahwa persiapan yang kokoh itu adalah persiapan yang memang dari awal telah direncanakan dengan baik. Maka dari itu, sebelum perizinan datang, sebelum kami mendapatkan perizinan pun, kami telah menyiapkan acara tersebut guna memaksimalkan kegiatan kami. Kemudian ada finalisasi persiapan. Ketika permohonan izin diterima, kami akan memfinalisasi persiapan-persiapan kami, entah itu detail-detail kecil serta kemungkinan terburuk yang akan berdampak dari kegiatan kami akan kami antisipasi dengan baik. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tepatnya memang di Desa Cikeruh dan mungkin akan diselenggarakan di lapangan. Kemudian ada pasca kegiatan. Pasca kegiatan berfungsi untuk kami mengetahui seberapa efektif kegiatan yang kami lakukan, seberapa besar impact-nya kepada masyarakat setempat. Ketika pasca kegiatan telah terlaksanakan dan menghasilkan data yang memang berhasil merubah signifikan di masyarakatnya, itu artinya kegiatan kami sudah terlaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi warga desa setempat. Selanjutnya berikut adalah rancangan anggaran biaya atau RAB yang mencakup kebutuhan untuk mensukseskan proyek kami. RAB dalam proyek kami ini terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya adalah bidang kesekretariatan, bidang acara, di mana dalam acara ini kami membutuhkan narasumber sebagai media untuk menjalankan aksi aktif penyuluhan. Lalu ada bidang logistik, bidang dekorasi, bidang konsumsi, dan kebutuhan acara. Kebutuhan acara ini memuat kebutuhan untuk menjalankan aksi pasif penyuluhan. Total anggaran kebutuhan untuk menjalankan proyek kami ini senilai Rp6.495.000. Sekian pemaparan terkait hasil kerja kelompok kami, kelompok 17. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.